Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulandari Patricia, saya dari GZ3. Di sini saya akan melaksanakan praktikum fisika dasar yaitu pada modul ke-10 hukum Stokes. Sebelumnya kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya yaitu sebagai berikut. Setelah kita siapkan alat dan bahan yang sudah dibutuhkan, selanjutnya di sini ada air, gliserin dan minyak. Lalu kita mulai saja pada percobaan pertama yaitu pada percobaan air. Di sini saya sudah meletakkan karet dengan jarak 5 cm dari dasar permukaan dan 5 cm dari atas permukaan. Lalu kita hitung D1-nya. D1-nya adalah jarak antara karet pada dasar permukaan dan atas permukaan, yaitu jaraknya 1 cm. Lalu kita tulis pada data pengamatan. Selanjutnya kita mulai saja untuk memasukkan kelereng dan kita hitung waktunya. Waktu yang ditempuh adalah 0,44 detik. Kita ulang lagi. Untuk kelereng yang percobaan kedua, waktu yang ditempuh adalah 0,50 detik. Lalu kita coba lagi sampai 3 kali percobaan. Ini adalah percobaan yang terakhir. Waktu yang ditempuh adalah 0,45 detik. Setelah itu untuk percobaan pertama yaitu pada percobaan air, kita sudah menentukan waktunya. Lalu kita lanjut untuk percobaan kedua yaitu pada percobaan gliserin. Di sini saya juga sudah meletakkan karet yaitu 5 cm dari dasar permukaan air dan dari atas permukaan air. Lalu kita hitung D1-nya masih sama pada sebelumnya yaitu 1 cm pada percobaan gliserin. Lalu kita masukkan seperti tadi dan kita hitung waktunya. Waktu yang ditempuh adalah pada percobaan gliserin 0,52 detik. Kita coba lagi sampai 3 kali. Yang kedua 0,55 detik. Kita coba lagi yang ketiga. Uh, 0,55 detik, sama dengan yang kedua. Setelah itu kita lanjut untuk percobaan ketiga yaitu pada percobaan minyak. Di sini juga sebelumnya sama, saya sudah meletakkan karet dengan jarak 5 cm. Lalu kita hitung D1-nya dan masih sama yaitu 1 cm. Lalu kita lakukan seperti sebelumnya yaitu memasukkan dan kita hitung waktu yang dibutuhkan. Untuk yang pertama, waktu yang dibutuhkan adalah 0,85 detik. Lalu kita lanjut untuk yang kedua. Waktu yang dibutuhkan adalah 0,87 detik. Lalu untuk yang terakhir, adalah 0,80 detik. Setelah semuanya percobaan dilakukan pada jarak 5 cm, kita hitung waktu tempuh rata-ratanya. Selanjutnya kita lakukan percobaan kembali dengan jarak yang berbeda. Di sini saya sudah meletakkan karet. Kita mulai dulu dari percobaan pertama yaitu pada percobaan air. Di sini saya sudah meletakkan karet dengan jarak 4 cm dari atas permukaan dan 4 cm dari bawah permukaan. Lalu kita hitung D1-nya. D1-nya adalah 3 cm. Lalu kita mulai saja untuk memasukkan kelerengnya, lalu kita hitung waktunya. Waktu yang dibutuhkan adalah 0,45 detik. Lalu kita lakukan kembali.
Waktu yang dibutuhkan adalah 0,48 detik. Kita ulang lagi. Waktu yang dibutuhkan adalah 0,46 detik. Selanjutnya kita lanjut untuk percobaan kedua, yaitu pada percobaan gliserin. Pada percobaan gliserin ini juga saya telah letakkan karet dengan jarak 4 cm dari atas permukaan dan 4 cm dari dasar permukaan. Lalu kita hitung D1-nya. D1-nya masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu 3 cm. Lalu kita masukkan dan kita hitung lagi waktu yang ditempuh pada percobaan gliserin ini. Waktu yang ditempuh adalah 0,48 detik. Kita lanjut ke percobaan kelahiran kedua. Waktu yang ditempuh adalah 0,50 detik. Yang ketiga adalah 0,45 detik. Selanjutnya kita lanjut ke percobaan ketiga, yaitu pada percobaan minyak. Pada percobaan minyak pun saya juga sudah meletakkan karet dengan jarak 4 cm dari atas permukaan dan 4 cm dari dasar permukaan. Lalu kita hitung D1-nya, yaitu masih sama sebesar 3 cm. Kita mulai masukkan, lalu kita hitung waktu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah 0,80 detik. Lalu kita ulang lagi sampai dengan 3 kali. Untuk yang kedua 0,83 detik. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah 0,81 detik. Setelah kita sudah melakukan 3 percobaan ini dengan jarak 4 cm, lalu kita hitung waktu tempuh rata-ratanya. Setelah itu kita lakukan kembali dengan percobaan yang sama, tetapi dengan jarak yang berbeda, yaitu 3 cm. Di sini saya juga sudah meletakkan karet dengan jarak 3 cm dari atas permukaan dan 3 cm dari bawah permukaan. Di sini kita mulai pada percobaan pertama, yaitu pada percobaan air. Kita hitung D1-nya sebesar 5 cm. Kita langsung mulai aja untuk memasukkan kelereng dan kita hitung waktu yang ditempuh. Waktu yang ditempuh adalah 0,30 detik. Kita lakukan kembali sampai 3 kali percobaan. Yang kedua 0,34 detik. Untuk yang ketiga kalinya. Yaitu 0,36 detik. Lalu kita lanjut percobaan yang kedua, yaitu pada gliserin, masih sama juga. Di sini saya letakkan karet 3 cm dari atas permukaan dan 3 cm dari bawah permukaan, dan D1-nya masih sama, yaitu 5 cm. Selanjutnya kita mulai masukkan saja kelereng pada larutan gliserin dan kita hitung waktu yang ditempuh. Waktu yang ditempuh pertama adalah 0,42 detik. Kita ulang sampai 3 kali percobaan.
kedua adalah 0,45 detik. Selanjutnya yang ketiga yaitu 0,46 detik. Kita lanjut ke percobaan yang ketiga, yaitu pada percobaan minyak. Pada percobaan minyak pun sudah sama. Mari kita hitung D1-nya, yaitu sebesar 5 cm, sama seperti sebelumnya. Lalu kita mulai saja untuk memasukkan kelereng dan kita hitung waktu yang ditempuh. Yang ditempuh adalah 0,95 detik. Lalu untuk yang kedua kalinya adalah 0,93 detik. Dan yang terakhir adalah 0,95 detik. Setelah kita melakukan pada 3 percobaan ini, lalu kita hitung waktu tempuh rata-ratanya. Sekian praktikum yang telah saya lakukan pada praktikum modul 10 yaitu hukum stocks. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.